Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 7, Magical, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Biku Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Kalia Siri. Tidak terdapat informasi mengenai pencetak dan tahun percetakan buku ini. Pada video part 7 ini, kita masih membacakan bagian kedua, yaitu mentas. Jangan hanya makan dan tidur seperti binatang lazimnya. Pastikan dirimu untuk tetap tidak melekat pada kehidupan duniawi dan miliki rasa takut yang wajar akan kelahiran yang akan datang. Jangan hanya duduk bermalas-malasan, selalu siap siaga terhadap bara api yang menyala dalam kehidupanmu. Babi hutan. Magical melakukan komunikasi dengan makhluk kasar mata dengan menggunakan bahasa nonverbal dari batin atau bahasa batin. Bahasa umum yang bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup. Kesadaran makhluk non-fisik mengalir meresap ke dalam pikiran dan emosi dengan maksud dan arti. Seperti gaya dan isi dari ekspresi verbal ditentukan oleh aliran kesadaran manusia. Setiap arus pemikiran yang dikeluarkan dari aliran kesadaran disesuaikan dengan arti dan tujuan spesifik tertentu. Dan karenanya bisa mengkomunikasikan pesan yang jernih dan tidak salah. Ketika sebuah arus pemikiran bersilang dengan kualitas mengetahui dari aliran kesadaran lain, ia menanamkan pesan langsung ke kesadaran yang menerima sebagai ide atau pendapat yang terbentuk lengkap dan saling berkaitan. Memakai dialog langsung nonverbal, Magical bertanya kepada tamu kasat mata itu. Bertanya tentang sejarah mereka dan mendengarkan kisah mereka. Beliau ingin membantu mereka, tetapi umumnya semua yang bisa beliau lakukan adalah melimpahkan jasa kebajikan meditasi dan kesucian dari kehidupan spiritualnya kepada mereka. Semua tergantung mereka untuk menerima dan menggunakan kebajikan ini sebaik yang mereka bisa. Sebuah peristiwa yang lebih aneh daripada komunikasinya dengan kerbau terjadi ketika kesadaran tak berwujud dari babi liar atau babi hutan yang terbunuh muncul sebagai bayangan samadhi dalam meditasi Magical. Mengembara sendirian di malam hari mencari makan jauh dari gunung Pukau, sang babi dibunuh oleh pemburu setempat yang bersembunyi di lubang berair, yakni tempat yang seringkali digunakan binatang buas menanti mangsanya untuk selanjutnya dibunuh. Di pagi hari beberapa jam sebelum fajar, bayangan berbentuk setan seekor babi liar muncul secara spontan dalam lapangan pandang Magical. Terbiasa melihat penampakan seperti itu, beliau mengarahkan aliran kesadarannya. Segera bertanya alasan berkunjung sang babi. Babi bicara dengan terputus-putus, gagap, seolah masih berada dalam keadaan syok. Babi menjelaskan bahwa ia dibunuh dalam perjalanannya ke lubang berair oleh pemburu yang bernama Dum. Magical berpikir, mengapa sang babi tidak lebih berhati-hati agar tidak tertembak? Babi berdalih agar beliau maklum bahwa ia selalu amat waspada terhadap pemburu, selalu berjaga karena hidupnya amat tergantung pada kewaspadaannya. Tetapi eksistensi sebagai binatang liar tak terbayangkan betapa sukarnya dan penderitaan mereka tak terperi kerasnya. Hidup di hutan mutlak bergantung pada kemurahan alam pergantian musim. Babi hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Hidup mereka selalu berada dalam bahaya, terancam oleh pemangsa alam, termasuk pemburu dan pemasang perangkap. Dengan amat berjaga-jaga, babi telah bertahan hidup selama beberapa tahun di gunung. Tetapi akhirnya, ia tak bisa terhindar dari kematian, terbunuh. Sang babi hutan memberitahu Magical bahwa betapa mengerikan terlahir sebagai binatang liar,
bertahan di kehidupan yang tak bisa dipercaya, amat menyakitkan dan menderita. Hidup dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Babi tidak pernah santai atau menemukan kedamaian. Ketakutan tidak dapat menghindari kelahiran kembali sebagai binatang. Babi datang kepada Mechikel, mengemis minta bagian dari kebajikan dan kebijakan spiritualnya untuk mendorong kesempatannya agar dilahirkan kembali sebagai seorang manusia. Yang menyedihkan, arwah memberitahu beliau bahwa ia kekurangan kumpulan jasa kebajikan dan kebaikan untuk bisa percaya diri tentang keadaan masa depannya. Babi tidak memiliki sesuatu yang bernilai untuk dipersembahkan kepada beliau, kecuali daging segar dari tubuhnya yang baru terbunuh. Karenanya, babi memohon dengan sangat kepada beliau agar bersedia memakan sedikit dari dagingnya, sehingga mungkin beliau mendapat kekuatan jasmani yang diperlukan untuk menjaga gaya kehidupan spiritualnya yang patut diteladani. Pada saat yang sama, hal ini bisa mengizinkan babi berbuat jasa kebaikan. Dengan tidak sabar, babi memberi informasi kepada Mechikel bahwa keesokan paginya, keluarga pemburu akan datang membawa daging dari bangkainya untuk dipersembahkan ke wihara. Babi memohon agar beliau memakan dagingnya, berharap tindakan dermawan ini menghasilkan jasa yang cukup agar ia bisa dilahirkan kembali sebagai seorang manusia. Babi berharap mendanakan kerat potongan daging pilihan terbaik. Tetapi manusia pada dasarnya tamak, sehingga ia takut keluarga pemburu menyimpan bagian terbaik untuk diri mereka sendiri dan hanya meninggalkan daging berkualitas rendah untuk dipersembahkan kepada Mechikel. Mechikel kagum pada permintaan tamunya. Selama bertahun-tahun meditasi, beliau tak pernah terpikir hal di mana kesadaran dari binatang yang mati bermaksud berbuat jasa dengan memberikan daging dari tubuhnya sendiri. Merasakan simpati yang dalam atas keadaan yang amat memilukan itu, sewaktu menebarkan cinta kasih, beliau dengan senyap menghargai tekad amal ini. Beliau menginspirasi babi hutan dengan kebajikan dari kedermawanan, menanamkan perasaan bangga melakukan perbuatan baik. Sebagaimana yang beliau jelaskan kepada banyak makhluk dari alam rendah, beliau menekankan manfaat dari Pancasila sebagai basis kelahiran sebagai manusia, dan mendorong babi untuk mengambil aturan latihan ini untuk mendisiplinkan tindakan jasmani, ucapan, dan pikiran. Beliau memutuskan membagi buah dari kebajikan rohani spiritualnya dengan harapan sang babi bisa dilahirkan kembali di alam seperti yang ia harapkan. Puas dengan jaminan dari Mechikel dan melambung ringan oleh pemberkahan beliau, sang babi dengan hormat mohon pamit dan pergi. Keesokan paginya, setelah matahari terbit, Mechikel bertemu dengan biku dan biarawati di sala utama dan perlahan menceritakan kejadian tidak lazim ini. Beliau mendeskripsikan kisah babi hutan ini dengan detail sehingga mereka mengerti sepenuhnya situasi dan bersedia menerima daging dengan rasa haru, kasih kepada binatang yang disembelih itu bila keluarga pemburu kemudian datang berdana daging di pagi itu. Beliau menghimbau agar semua orang memakan daging sebagai tanda menghormati tekad kedermawanan binatang itu dan berharap bisa membantu kesadarannya dalam menemukan kelahiran sebagai manusia. Tak lama kemudian di pagi itu, istri Tuan Dum, sang pemburu, tiba dengan beberapa potong daging babi panggang, dan dengan hormat ia persembahkan kepada Ajahn Kampan dan para biku. Ketika mereka bertanya dari mana asal daging itu, ia menjawab persis seperti yang didengar Mechikel dari sang babi hutan sampai ke detil-detil terkecilnya. Para biku dan biarawati ikut serta mengambil sebagian dari daging yang dipersembahkan, berharap tindakan mengasihi mereka bisa menghentikan beban penderitaan yang dipikul oleh binatang malang itu. Mechikel mempelajari bahwa kematian dan kelahiran kembali dan hasrat yang menghubungkan keduanya mengkaitkan makhluk hidup dalam sakit dan penderitaan kontinu.
beliau menemukan kepribadian yang terbentuk oleh keserakahan atau ketamakan, dimotivasi oleh kemarahan, dan dibebani ke bawah oleh beban dari kama mereka sendiri. Seolah mereka berenang tak berdaya, tak bertujuan, di lautan luas tipu daya kebodohan. Terperangkap di alam kesadaran rendah tanpa jasa pribadi, tanpa kebajikan spiritual, sehingga sewaktu-waktu mereka bisa jatuh kembali ke alam menakutkan. Di kehidupan lampau, ketika setan-setan itu dilahirkan sebagai manusia, mereka gagal mengembangkan kebiasaan berdana dengan rela atau tak mengharapkan imbalan, dan melupakan kekuatan perlindungan dari sila. Karena sebagai manusia, mereka mengabaikan, lalai menimbun kebajikan bagi kehidupan yang akan datang. Pada saat kematian, kesadaran mereka jatuh ke alam kegelapan, di mana hampir tidak mungkin untuk menghasilkan kebajikan. Tidak memiliki jalan lain untuk berbuat jasa sendiri. Setan-setan dan arwah gentayangan lain bergantung pada penyelamatan orang lain. Bila orang bijak di alam manusia gagal membimbing mereka dengan kesadaran berbagi atau melimpahkan jasa yang telah mereka lakukan melalui ucapan, pikiran, dan tindakan, maka setan-setan benar-benar papa melarat, tanpa kesempatan untuk maju ke kelahiran yang menguntungkan. Mereka harus menunggu, bertahan di kondisi yang mengerikan yang dihasilkan oleh tindakan mereka sendiri, sampai reaksi akibat kama dari perbuatan jahat atau kecerobohan mereka habis. Bagi Maichi Keo, setan-setan yang menyerupai binatang tersesat mengembara tak bertujuan di lapangan tandus, tak bertanah, dan dikejar oleh kemiskinan spiritual mereka yang tak habis-habisnya dan tanpa pemilik yang menjaga mereka. Bagi makhluk-makhluk yang terpancang atau tertahan akibat kejahatan mereka, hanya berpengaruh sedikit ke alam mana mereka akan dilahirkan. Karena sakit dan kesedihan mereka berlangsung terus-menerus tidak mereda. Semua alam kesadaran, semua makhluk hidup berasal dari batin atau pikiran. Karena itu jauh lebih baik jika engkau memusatkan pada batinmu sendiri semata, maka engkau akan menemukan seluruh jagat raya di sana. Hantu Gunung. Di bawah kepemimpinan Ajahn Kampan, wihara di Gunung Pukau berkembang menjadi lingkungan spiritual bersemangat, di mana biku dan meichi rajin memusatkan diri pada praktek meditasi mereka. Ajahn Kampan telah berada di bawah pengawasan Ajahn Sao selama beberapa tahun, dan ia mengarahkan masalah wihara dengan semangat yang sama dengan pembimbingnya yang terkenal. Di Gunung Pukau, dipengaruhi rasa kebapakan yang harmonis, semua hidup bersama dalam persatuan. Pemandangan biku yang berjalan damai ke desa setiap pagi amat mengesankan. Biarawati tetap di wihara, berkumpul di dapur terbuka untuk menanak nasi dan menyiapkan makanan sederhana untuk menambah makanan yang dikumpulkan sewaktu pindah patah harian. Di sini biarawati berdiri dan menempatkan makanan yang telah mereka siapkan ke dalam patta biku dalam perjalanan kembali dari desa. Kembali ke wihara, di sala utama, biku-biku makan bersama dalam sunyi, duduk berdasarkan senioritas. Setelah menerima pemberkahan, para biarawati istirahat di wilayah mereka untuk makan, juga dalam sunyi dan berdasarkan senioritas. Selesai makan, tiap biku mencuci mangkuk pattanya, mengeringkan dengan sungguh-sungguh, mengganti taplak penutup, dan dengan rapih menyimpannya. Wanita mencuci piring dan peralatan memasak, menaruh semuanya dengan rapi dan menyapu daerah dapur dengan bersih. Begitu tugas pagi selesai, semua anggota kembali ke kuti kecil mereka yang terpencil, di mana mereka konsentrasi pada meditasi, jalan, atau duduk. Para biku dan biarawati tetap berada di hutan sampai pukul 4 sore ketika tugas sore dimulai. Setelah kembali dari hutan, pertama-tama mereka menyapu lantai wihara. Ketika menyapu sudah selesai,
mereka bekerja bersama membawa air dari kolam terdekat dan mengisinya ke beragam tempat atau bejana air. Air untuk minum, air untuk cuci kaki, dan air untuk mencuci mangkuk pata dan belanga untuk memasak. Setelah mandi cepat, mereka menyimpulkan meditasi mereka. Pada malam di mana tidak ada schedule meeting atau pertemuan, mereka meneruskan praktek sampai larut malam sebelum tidur, beristirahat. Biasanya, Ajahn Kampan mengadakan pertemuan umum antar biku dan biarawati seminggu sekali pada hari bulan Uposatha. Bersidang di senja hari, seluruh anggota sangga membaca doa serentak bersama, melakukan ayat-ayat suci memuji Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah resonansi halus dari mereka menyurut, Ajahn Kampan menyampaikan ceramah yang membangkitkan semangat tentang praktek meditasi. Ketika beliau selesai bicara, ia mengamanatkan semua pertanyaan dan keraguan yang diekspresikan oleh murid-muridnya dan menasehati mereka bagaimana memajukan meditasi mereka. Jika pertanyaan-pertanyaan yang menekan timbul di lain hari, mereka boleh meminta nasihat pribadi pada saat yang sesuai. Ajahn Kampan menjaga keteladanan modus praktek yang menumbuhkan rasa hormat murid-muridnya. Ia sopan dan anggun, tidak berpura-pura dan selalu sederhana dan rendah hati. Praktek spiritual dan aturan kebajikan dicerminkan dari batin yang sungguh-sungguh tenang dan damai. Ia amat ahli mencapai keadaan ketenangan meditasi yang dalam dan amat mengetahui tentang beragam fenomena yang bisa dialami dalam samadhi. Karena hal ini, keahlian meditatifnya sebanding dengan kemampuan bakat lahir Meichi Kyo. Pikirannya, Ajahn Kampan, menyatu ke dalam keadaan samadhi dalam dengan ketenangan sempurna, menghasilkan kontak ekstensif dengan makhluk-makhluk dari alam arwah. Meichi Kyo mampu mengambil manfaat dari pengalaman Ajahn Kampan untuk memajukan keahliannya sendiri dalam banyak aspek samadhi yang tidak lazim dan merasa berterima kasih pada bimbingan Ajahn Kampan. Tahun-tahun yang dilalui Meichi Kyo selama tinggal di Gunung Pukau merupakan saat yang berbuah bagi praktek meditasinya. Dengan tiap gebrakan baru ke dalam dunia kasat mata dari makhluk dewa, ia memperoleh peningkatan keahlian dalam hal alam keberadaan non-fisikal. Dengan bimbingan Ajahn Kampan, ia memperkuat kemampuannya menjelajahi berbagai fenomena dalam berbagai makhluk yang lebih rendah tetapi halus, bukan manusia, yakni keberadaan yang terletak di luar jajaran persepsi manusia normal. Pengalaman ini begitu banyak dan beragam, karena ia tak pernah lelah menjelajahi alam semesta batin. Yang mengejutkan, ia menemukan bahwa beberapa jenis setan hidup dalam masyarakat yang teratur seperti manusia. Kontras tajam dengan beragam setan tunawisma atau gelandangan. Masyarakat ini dipimpin oleh pemimpin yang mengawasi aktivitas sosial dan berusaha keras menjaga perdamaian. Karena kama buruk masa lalu berbuah sebelum waktunya, beberapa makhluk meskipun telah mengumpulkan kekayaan dari kebajikan, tetap dilahirkan di alam setan. Tetapi karena sifat kebajikannya tetap ada, maka mereka mampu melakukan otoritas moral besar, menumbuhkan rasa mengumpulkan hormat dari rekan-rekannya, rekan yang karena kemiskinan batin hanya bisa berdiri terpesona kepada mereka yang memiliki kekuatan sila dan kekuasaan. Dalam masyarakat setan, Meichi Kyo menemukan bukti bahwa buah dari kebaikan selalu lebih kuat daripada efek dari kejahatan. Dengan kekuatan kebajikan sendiri, seorang individu mampu memimpin masyarakat luas. Meichi Kyo juga menemukan bahwa masyarakat setan tidak dipisahkan ke dalam kelompok atau kasta. Sebaliknya, hierarki sosial mereka melekat erat pada perintah yang didikte oleh akibat spesifik kama dari tiap setan, sehingga membuat mereka tidak mungkin untuk berpurba sangka seperti manusia. Hakikat eksistensi setan dan status sosial mereka relatif satu sama lain.
selalu sesuai dengan reaksi akibat dari perbuatan buruk mereka di masa lampau. Terkadang, pemimpin setan memandu Mei Chi-Keo berwisata ke wilayahnya dan menjabarkan kondisi kehidupan berbagai jenis setan yang berbeda. Beliau diberitahu bahwa di dunia setan juga ada penjahat-penjahat, bersifat buruk yang menyebabkan kekacauan, ditangkap dan dipenjara dalam tanah berpagar yang disebut manusia sebagai penjara. Ia menekankan bahwa setan yang dipenjara adalah jenis yang berhati licik, kotor, yang terlalu mengganggu kedamaian setan lain, dan dihukum dan dipenjara menurut beratnya kejahatan atau pelanggaran mereka. Mereka yang berperilaku baik hidup normal sejauh kama mereka mengizinkan. Pemimpin setan mengingatkan beliau bahwa kata setan adalah nama yang diberikan oleh manusia. Setan sesungguhnya hanyalah satu tipe bentuk kesadaran yang hidup di antara banyak makhluk lainnya di alam semesta yang eksis menurut kondisi kamanya sendiri. Kesadaran dewa adalah bentuk lain dari eksistensi makhluk surga yang dipimpin oleh hukum karma. Meditasi samadhi Mei Chi-Keo memperkenalkan ia pada pengalaman spektrum kaya dari dunia lain. Kadangkala kesadarannya berpisah dari tubuhnya dan mengembara menjelajahi alam-alam surga atau tingkatan yang berbeda di dunia Brahma. Beliau mengunjungi beragam jenis makhluk berbentuk halus yang disebut dewa yang eksis dalam hierarki ilahi dengan meningkatnya kehalusan dan kemurnian. Makhluk yang tiba di kondisi beruntung dan bahagia sebagai akibat dari kama baik mereka. Ia bertemu dengan dewa-dewa bumi, dewa-dewa bersinar yang tinggal di hutan, belukar, dan pepohonan. Mereka yang dilahirkan karena kekuatan ikatan atau daya tarik alami kepada planet bumi. Meskipun kehadiran mereka tak terlihat oleh indera manusia pada umumnya, mereka dengan jelas terlihat oleh mata dewa Mei Chi-Keo. Ia melihat mereka sebagai makhluk yang puas kehidupannya, diberkahi kebahagiaan yang seringkali dipreokupasi oleh kenikmatan indria. Kegembiraan ini merupakan hadiah karena mengumpulkan kebajikan. Sebagai manusia, mereka telah menimbun jasa dengan mempraktekkan kedermawanan, dana, sila, dan meditasi. Hal itu yang menggerakkan mereka untuk dilahirkan di surga spiritual, di mana mereka hidup dalam eksistensi penuh kebahagiaan, menikmati berbagai pengalaman kenikmatan indria. Meskipun dewa memiliki kebajikan, sifat pasif mereka hanya memberi sedikit kesempatan untuk aktif menghasilkan tambahan kama baik agar tinggal lebih lama di tempat dewa. Karena itu, begitu kehabisan modal kebajikannya, maka dewa-dewa dapat dilahirkan kembali di dunia manusia, di mana semoga kecenderungan kebajikan mereka masih mengizinkan mereka untuk mengisi kembali persediaan atau suplai jasa baik mereka. Kontras dengan arwah setan yang terperangkap dalam siklus kejahatan dan buruk sekali, dewa-dewa menikmati peningkatan dalam peruntungan karma mereka. Meskipun demikian, dewa-dewa juga memiliki kesamaan dengan semua makhluk dalam satu hal, yakni beban dari kemelekatan emosional yang menyebabkan mereka dilahirkan kembali berulang kali tanpa henti. Penting untuk dimengerti bahwa alam-alam ini eksis sebagai dimensi dari kesadaran dan bukan sebagai planet fisik. Dengan memberi ciri atau karakteristik alam dewa sebagai progresif lebih tinggi dan tingkat eksistensi lebih halus, dan alam setan sebagai lebih rendah, sifat spiritual murni dari kesadaran adalah kekeliruan yang diberikan oleh standar material. Istilah naik ke atas dan turun ke bawah adalah kebiasaan dari ucapan, mengacu pada gerakan tubuh fisik. Istilah-istilah ini memiliki sedikit sekali kesamaan dengan aliran kesadaran yang gerakan halusnya di luar perbandingan temporal duniawi. Secara fisik, pergerakan ke atas dan ke bawah memerlukan pengerahan sengaja dari suatu usaha. Tetapi saat batin gravitasi ke alam kesadaran lebih tinggi atau rendah,
arah hanyalah sebuah metafora semata dan termasuk tanpa usaha. Ketika berkata bahwa surga dan dunia Brahma adalah tersusun vertikal dalam sebuah serial alam-alam, hendaknya ini tidak dimengerti sebagai arti literal, seperti misalnya sebuah rumah bertingkat banyak. Alam-alam ini eksis sebagai dimensi dari kesadaran, dan naik adalah kepandaian batiniah spiritual dengan menyesuaikan aliran kesadaran batin atau pikiran ke getaran yang lebih halus dari kesadaran. Mereka adalah naik dalam arti figuratif. Arti spiritualnya adalah batin yang telah mengembangkan jenis kapabilitas melalui praktek kedermawanan, sila, dan meditasi. Dengan mengatakan bahwa neraka adalah turun di bawah, orang tidak bermaksud mengatakan turun ke bawah secara fisikal, ke dalam celah curam. Lebih mengacu ke turun dalam arti rohaniah bermakna tujuan spiritual. Dan mereka yang mampu mengamati surga dan alam neraka disebabkan oleh kebajikan mereka memiliki indria-indria internal spiritual. Bagi mereka yang ahli dalam misteri dari samadhi, komunikasi cenayang adalah senormal seperti aspek pengalaman manusia. Timbul dari aliran kesadaran, pesan penting adalah disampaikan dalam bahasa batin sebagai ide-ide yang terbentuk lengkap, di mana individu yang bertanya mengerti sejelas mereka bicara dalam kata-kata dalam bahasa konvensional umum. Setiap arus bentuk pikiran bersumber langsung dari batin atau hati, dan untuk menyampaikan perasaan sesungguhnya dari batin dan arti atau makna yang tepat tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Percakapan lisan juga merupakan medium dari batin. Tetapi sifat alaminya adalah kata-kata yang diucapkan seringkali gagal mencerminkan perasaan batin yang sesungguhnya, sehingga kesalahan mudah terjadi dalam mengkomunikasikan maksudnya dengan tepat. Keganjilan ini bisa disingkirkan dengan menggunakan komunikasi batin ke batin secara langsung. Jaga ucapan, pikiran, tindakanmu, dan pimpin dirimu dengan kesabaran. Jangan bicara terlalu banyak dan menimbulkan kesulitan bagi dirimu. Perhatikan bahasamu dan tertawa dengan terkendali. Goa no Kraba. Setelah bertahun-tahun berlalu, meditasi Meiji Kyo berkembang dalam pola dan arah yang pasti. Dan setiap pertemuan baru dengan dunia arwah memperkuat momentumnya. Beliau menghabiskan waktu tak terhitung memeriksa sakit dan penderitaan makhluk hidup lainnya. Tetapi beliau lalai merefleksi kembali pada dirinya sendiri dan kemelekatan emosional yang mengakar pada dirinya dalam samsara dalam rangkaian daur ulang dari kematian dan kelahiran kembali. Karena penglihatan cenayang melibatkan kontak dengan lapangan indria batin dalam, diakses oleh fokus ke dalam oleh kewaspadaan, ia memandang mereka sebagai eksplorasi batinnya sendiri dan kapabilitas cenayang yang amat dalam. Ia percaya bahwa dengan menyelidiki fenomena yang muncul dalam meditasi samadhinya, ia bisa belajar kebenaran tentang mereka dan dengan demikian mengerti penyadaran jiwa atau mental yang dirasakan mereka. Tetapi, meski dunia yang muncul dalam visi spiritualnya adalah alam makhluk yang senyata dan sejelas alam manusia, mereka juga se-eksternal bagi perspektif meditator, orang yang merasakan mereka. Meskipun tidak padat dan kelihatan atau kasat, fenomena-fenomena itu sifat alami sejati mereka, objek dari persepsi, dan karenanya merupakan faktor eksternal atau luar bagi kesadaran yang mengetahui mereka. Dengan memfokus hanya pada penglihatannya, meditasi Meiji Kyo menjadi terpreokupasi dengan alam semesta luar batin, yang menyebabkan ia lalai melihat keajaiban dunia dalam yang berada di dalam hati dan pikirannya sendiri. Meiji Kyo gagal mengerti kesalahan fundamental ini di dalam praktek. Dan Ajahn Kampan tidak memiliki cukup wawasan kebijaksanaan alami untuk menunjukkan kesalahannya.
Ia sendiri tidak pernah maju melewati tingkatan samadhi dan efek psikiknya, sehingga ia tidak dapat memimpin dia keluar dari ketergilaannya dengan dimensi spiritual. Meskipun pikirannya berakar dalam kekuatan konsentrasi yang luar biasa, ia kurang memiliki wawasan, pemahaman sejati terhadap sifat fundamental sementara, anicca, dan sifat alami tidak memuaskan, dukkha, dari fenomena batin. Meskipun Mei Chi Keo percaya Ajahn Kampan adalah pembimbing kompeten, ia mengerti kebutuhannya akan seorang guru yang betul-betul istimewa. Meningkatnya ketergilaan Mei Chi Keo pada berbagai eksistensi kesadaran menjadi semakin kuat. Ia kecanduan akan kehebohan dari pengalaman baru dan mengetahui lebih banyak. Hasrat keinginan yang menyebabkan semua makhluk mengembara tak hentinya di alam semesta spiritual samsara. Mei Chi Keo harus lebih dulu memahami sepenuhnya pelajaran tentang kebenaran dari penderitaan dan penyebab primernya. Dan Ajahn Kampan dengan semua kekuatan konsentrasinya tidak mampu memandunya agar menjauhi bahaya akibat terlalu kuatnya menyukai samadhi daripada kebijaksanaan atau panya. Maka dari itu, Mei Chi Keo menjadi kecanduan oleh ketenangan damai dari samadhi dan kurang hati-hati, telah menjadi kecanduan pada kekuatan persepsi yang menakjubkan. Mei Chi Keo tinggal di Gunung Pukao mulai dari tahun 1937 sampai 1945. Periode ketika Jepang menginvasi Thailand dan menyeretnya ke konflik regional terbuka yang segera menjadi front pertempuran utama pada Perang Dunia Kedua. Misi pesawat terbang membom langsung di atas gunung tempat retret dan seringkali menjatuhkan bom bekas di pinggiran gunung sebelum akhirnya mendarat di dekat pangkalan udara. Ledakan periodik dan memekakan telinga memaksa para biku dan biarawati berjuang untuk mencari persembunyian aman di bawah tebing yang menggantung. Hanya Mei Chi Keo yang tetap tenang, tidak gelisah, melanjutkan meditasinya tanpa takut atau terganggu. Ia telah bertekad untuk mengembangkan kemantapan hatinya untuk menyerahkan tubuh dan pikirannya sewaktu mencari Dhamma. Ia tahu bahwa ia harus menetapkan hati pada jalan jika berharap melewati penderitaan dalam hidupnya. Sewaktu satu periode bombardir terus-menerus, gangguan lingkungan meditatif menjadi semakin parah, sehingga Mei Chi Keo dan beberapa biarawati pindah dari Gunung Pukao ke Gua Nok Kraba agar lebih terpencil. Memanjat jalanan gunung yang memutar demi hari yang lebih baik, mereka tiba di dekat wilayah gunung, jauh dari jalan yang seringkali dilewati kapal militer. Nok Kraba adalah jalinan luas dari gua-gua yang terukir ke dalam pinggiran gunung yang tidak rata, memberikan tiap biarawati kamar batu yang terpisah dan terpencil, di mana ia bisa praktek meditasi dalam tenang sendirian. Muncul dari samadhi dalam, jauh malam pada hari pertama, aliran bagian luar kesadaran Mei Chi Keo dikonfrontasi oleh dewa berbentuk seperti ular besar yang dengan segera ia kenali sebagai naga, makhluk spiritual yang lingkungan alamnya adalah gua tanah berlubang dan daerah berair di bawahnya. Naga-naga selalu membuat Mei Chi Keo kagum atas kemampuan mereka untuk mengubah wujud penampilan fisiknya sesuka hati, seringkali menyamar sebagai manusia. Dengan berani dan tidak menghiraukannya, sang naga dengan cepat membungkus dengan bergulung melingkari tubuh Mei Chi Keo, melengkungkan wajah mirip ular atau reptil dekat ke wajahnya, dan dengan nada menggoda, mengancam akan memakan semua biarawati sebelum matahari terbit. Mei Chi Keo mengerti kekuatan dari berani mati. Wajahnya menghadapi wajah naga dengan kepala besar sekali. Beliau dengan tenang memperingati sang naga untuk memikirkan reaksi moral akibat ketergesaannya. Beliau mengingatkan sang naga bahwa biarawati adalah anak sang Buddha, teladan yang maha sempurna, dan mereka tak boleh dilanggar. Ketika naga tetap dalam posisi menantang, beliau menjawab dengan pedas. Jika naga benar-benar bermaksud memakan para biarawati,
Ia harus memakannya terlebih dahulu. Sang naga segera membuka lebar mulut yang berbentuk seperti ular dan bersiap-siap menyerangnya. Tetapi karena kekuatan misterius dari kebajikan Magic Cow, mulut naga tiba-tiba terbakar begitu panas sehingga ia menjerit kesakitan. Hati-hati dan merendah, sang naga tersipu-sipu kemaluan dan berubah wujud penampilan resminya menjadi seorang lelaki muda bersahabat. Dalam samaran seorang lelaki muda, sang naga setuju berbagi tempat tinggal dengan biarawati. Tetapi ia tetaplah makhluk nakal, tanpa lelah merayu dan tak pernah bisa diam. Lelaki muda asing yang senang duduk di atas batu di tengah gua dan memainkan sejenis seruling dengan amat keras, suaranya bergema menggoda di sekitar lubang gua. Tetapi setiap kali ia mendekati Magic Cow yang sedang duduk meditasi, suara dari serulingnya secara misterius melempem, seolah nadanya tidak benar-benar keluar dari mulut serulingnya. Enigma atau teka-teki ini membingungkan dan membuatnya frustrasi. Dengan berlalunya waktu, membuat ia merasa semakin tidak nyaman, mengira Magic Cow bisa mengendalikan suara yang ia buat. Pada saat yang sama, dia semakin terkesan oleh kekuatan adi biasa dan merasa putus asa karena Magic Cow bisa melebihi kemampuannya. Suatu hari, Magic Cow melihat lelaki muda dengan seruling mendekat, dan Magic Cow bertanya, kemana ia akan pergi? Sang naga menggodanya, berkata bahwa ia bermaksud merayu seorang wanita di desa, tetapi kemudian berpikir lebih baik merayunya. Magic Cow memarahi sepintas dan menjawab pedas bahwa beliau adalah wanita dengan moral kebajikan dan tidak tertarik kepada laki-laki. Beliau mendorongnya agar mengembangkan prinsip moral dasar dalam dirinya, mendesak bahwa kebajikan moral adalah dasar dari kualitas istimewa yang harus dihargai dan dipegang teguh semua makhluk hidup. Beliau menjelaskan bahwa moral berpantang membentuk palang atau barir yang melindungi makhluk hidup dari saling melecehkan kekayaan materi dan spiritual, dan juga melindungi dan menjaga nilai batiniah seseorang. Tanpa sila menahan diri sebagai pelindung, penganiayaan dan keteledoran akan semakin merajalela di dunia, sehingga sulit menjadi pulau keamanan dan kedamaian yang tersisa. Magic Cow mendorong naga muda untuk menghentikan sifat tak berperasaan, acuh tak acuh pada nilai spiritual, dan untuk mereformasi pandangan moralnya sesuai dengan prinsip Buddhis. Melenyapkan kutukan yang merusak dari dalam hatinya akan menghasilkan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Terkesan oleh argumennya, sang naga muda menerima kesalahannya dan minta maaf. Merespon melunaknya hati sang naga, Magic Cow menasehatinya untuk mengamati Pancasila, prinsip moral dasar. Pertama, engkau harus berpantang melukai makhluk hidup. Dengan melakukan hal itu, engkau akan belajar menahan kemarahanmu dan mengembangkan cinta kasih. Engkau harus berpantang mengambil barang tanpa persetujuan pemiliknya. Dengan membuang mentalitas seorang pencuri, keserakahan bisa dikendalikan dan tidak memiliki ruang untuk tumbuh. Semua hubungan seks yang tak pantas harus ditinggalkan, karena berpantang perilaku seksual yang salah membantu meredakan nafsu indria dan mengembangkan semangat kepuasan. Dengan berpantang berbohong dan selalu mengatakan kebenaran, engkau mengekang kecenderungan ucapan palsu dan menekankan kebenaran dalam semua urusan atau transaksi. Berpantang mabuk-mabukan, menghindari gejolak mental yang berbahaya, dan mengusahakan perkembangan kesadaran dan perhatian penuh atau mawas diri yang menunjukkan prasyarat dasar untuk menjaga kelancaran dan kemantapan semua sila. Setelah meyakinkan dia untuk mengadopsi prinsip moral dasar ini, Magic Cow mengajarkan dia bahwa sebagai tambahan dari menahan diri atau berpantang ini adalah kedermawanan dan meditasi. Dan ini merupakan unsur vital penting.
Mereka meletakkan fondasi bagi batin bersifat mengandalkan diri sendiri di kehidupan ini dan di semua kehidupan yang akan datang. Semua makhluk hidup adalah produk dari tindakan mereka, dan mereka harus mengambil semua tanggung jawab atas konsekuensi yang mereka hadapi, karena tak ada siapapun yang bisa menanggung tanggung jawab itu. Biarawati-biarawati di Gua Nokraba mengandalkan beberapa penduduk setempat yang menyediakan mereka nasi dan bahan makanan lain. Tiap hari mereka memetik sayuran hijau dari hutan, akar umbi yang bisa dimakan, dan jamur liar untuk tambahan makanan mereka. Tetapi suplai nasi dan ikan asin tergantung dari penyokong desa. Wanita yang menyediakan mereka kebutuhan dasar menjadi pengikut yang setia, dan Meichikeu seringkali menghadiahi pengikut setia mereka dengan menghubungkan pengalaman meditasinya sebagai pelajaran dalam nilai kebajikan moral. Tetapi ketika kabar tentang kekuatan menjinakkan naga sampai ke telinga masyarakat lebih luas, banyak penduduk setempat menjadi ketakutan dan gelisah. Lama berpijak pada kepercayaan animisme, mereka percaya tahayul dan waspada terhadap siapapun yang kekuatan spiritualnya melebihi dewa setempat. Mereka menghubungkan peristiwa Meichikeu menjinakkan naga dengan kekuatan magis yang sekaligus mengagumkan dan menakutkan mereka. Gua Nokraba terletak di daerah berkayu di mana penduduk desa biasanya berburu dan mengumpulkan tanaman liar. Kisah tentang kekuatan Meichikeu membuat penduduk setempat merasa gelisah untuk menginjakan kaki di daerah itu. Keluhan mulai mengemuka. Pada saat itu, hujan deras tak beralasan, siang dan malam, menyebabkan banjir luas di desa yang terletak di bawah gua. Biarawati-biarawati segera dituduh sebagai penyebab hujan yang amat deras ini dan diikuti air bah. Juga dikesankan seolah-olah kehadiran para biarawati yang menjadi alasan serangan tentara Jepang ke daerah itu belum lama ini. Serentetan tuduhan tak berdasar akhirnya meyakinkan Meichikeu bahwa beliau harus meninggalkan daerah itu. Meskipun Gua Nokraba menyediakan kondisi ideal untuk mengasingkan diri, sirkumstansi di sekitar pinggiran desa kurang menguntungkan. Beliau khawatir miskonsepsi tentang dirinya akan berlangsung terus dan semakin menimbulkan ketidaknyamanan bagi rekan lain. Beliau kemudian memutuskan kembali ke Gunung Pukao bersama kelompoknya. Demikianlah saya akhiri video part 7 ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang